Karena kenapa? Semakin banyak trubus atau cabang ya di atas pengelosan ini, itu akan semakin cepat pohon ini akan membengkak. Akar ya. Jadi akar ini yang mau kita besarkan. Misalkan ada trubus, ada akar baru di sebelum sebelum ini, itu harus kita seleksi. Nah, beda konsepnya kalau akar ini dia menumbuhkan akar-akar baru di daerah yang di sebelah sini. Nah, itu harus kita biarkan, karena kenapa? Semakin banyak akar yang tumbuh di sini, di daerah sini, di sini ya, itu dia akan lebih cepat lagi nariknya sama. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat-sahabat semua kabarnya hari ini? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke, jadi di konten kali ini kita akan menjawab, sekalian kita jelasin detail untuk gimana caranya saya membuat sebuah perakaran ini menjadi gemuk-gemuk ya sahabat-sahabat semua, atau menjadi kekar, atau dia lebih dominan seperti itu. Nah, karena kemarin banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan di Instagram Bonsai Deso, salah satunya pertanyaannya seperti itu tadi ya sahabat-sahabat semua. Nah, oke, jadi sebelum lanjut kita menjelaskan seperti apa detailnya, seperti biasa jangan lupa di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah, ini kita sekalian ngasih tahu juga yang baru bergabung ya. Jadi 2 bulan ke depan kalau memang subscriber Bonsai Deso tembus 10.000 subscriber, saya akan membagikan bahan-bahan bonsai, programan akar yang sudah saya miliki. Jadi sudah saya siapkan. Nanti sahabat-sahabat bisa cek untuk video bahan-bahannya seperti apa, programannya yang pasti sudah terprogram semua ya sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa yang baru bergabung jangan lupa di subscribe ya. Oke, langsung kita ke lahan ya sahabat-sahabat semua, biar lebih enak untuk detailnya. Nah, oke, ini kita sudah di lahan ground ya sahabat-sahabat semua. Ini kita ambilin sampel, salah satu sampel di lahan ground saya ya. Nah, jadi ada beberapa faktor ya sahabat-sahabat semua yang harus sahabat-sahabat perhatikan ini. Jadi ketika sahabat-sahabat pengen membesarkan sebuah akar ya, intinya kan untuk membesarkan sebuah akar ya sahabat-sahabat semua, yang pasti untuk akarnya, yang pertama ketika kita program akar seperti ini, akarnya dia harus ditata dulu ya sahabat-sahabat semua. Harus ditata dulu pemilihan akar. Jadi akar-akar mana yang perlu kita besarkan, yang akan kita besarkan, itu harus ditata sedini mungkin. Nanti bisa dicek yang sahabat-sahabat, misalkan sahabat-sahabat belum lihat cara penataan akar yang menurut saya pribadi itu maksimal, nanti seperti ini ya sahabat-sahabat semua. Nah, oke, jadi setelah kita tata akarnya ya, untuk membesarkan sebuah programan kita biar akarnya ini dia dominan hampir sama besarnya, itu kita harus sering-sering kontrol sahabat-sahabat semua. Nah, jadi harus sering-sering dikontrol seperti ini. Misalkan akar yang ini terus dengan akar yang ini itu dominannya dia lebih besar yang ini. Nah, kalau memang sekiranya dia lebih dominan lebih besar yang ini, kira-kira kok yang ini lambat banget itu dia besarnya, kita harus ambil eksekusi ya. Jadi konsekuensi kita harus agak sedikit kita tahan dulu. Kita tahan dulu dengan dipres ya sahabat-sahabat semua. Itu langkah keduanya. Terus untuk langkah selanjutnya, nah ini untuk teknik pengelosan. Nah, ini banyak banget sahabat-sahabat semua menanyakan untuk teknik pengelosan. Nah, teknik pengelosan ini menurut saya pribadi saya bagi menjadi 2 ya sahabat-sahabat semua. Untuk yang paling cepat itu kalau menurut saya pribadi, sesuai dengan yang saya alami juga ya, sesuai dengan pengalaman saya, yang paling penting itu di ground ya sahabat-sahabat semua, di ground. Nah, di ground ini ada 2 pertanyaan lagi, Mas, gimana kalau untuk kita untuk teknik pengelosan ini supaya dia cepat besar, akarnya cepat besar dan batangnya juga cepat besar, gimana? Nah, ini lebih baik langsung di tanah ya sahabat-sahabat semua. Paling rekomendasi itu dia di tanah. Nah, karena kenapa? Kalau kita kan ini pasti
kalau kita sering kalau kita banyak programan ya atau bahan-bahan bonsai yang kita miliki, kita kayaknya kalau tiap hari ini dia harus dilihat kayaknya nggak mungkin. Nah, lebih baiknya itu di tanah sahabat-sahabat semua. Karena kenapa? Kalau di pot biasanya itu kan entah dia ganti medianya kurang atau dia pupuknya kurang, itu kan kita nggak tahu tuh pohon ini kurangnya apa. Nah, cuman kalau di ground langsung di tanah ya seperti ini, masih di tanah seperti ini, pohon ini akan mencari makanannya sendiri sahabat-sahabat. Nah, misalkan nanti kurang pupuk, langsung kita tebarin aja, ndak masalah. Nah, oke. Nah, untuk teknik pengolahan seperti ini yang selanjutnya ini untuk atasnya gimana Mas? Nah, ini sering banget ini ditanyakan juga. Nah, untuk teknik pengelosan untuk pembesaran ya, entah akar, entah batang ini, entah cabang, yang pasti kalau dia di ground, di los aja sahabat-sahabat semua, di los aja. Jangan ada cabang atau ranting itu yang dikurangi ya sahabat-sahabat semua. Nah, ini saya jelasin detailnya di video ini ya. Kenapa kok misalkan, nah ini kan ada trubus baru ini. Nah, ada trubus baru ini, nanti misalkan di sini ada trubus baru, nggak usah dikurangi sama sekali. Karena kenapa? Semakin banyak trubus atau cabang ya di atas pengelosan ini, itu akan semakin cepat pohon ini akan membengkak. Semakin banyak ya, semakin banyak trubus atau cabang-cabang yang tumbuh, itu yang pasti dia lebih banyak untuk lebih cepat besarnya ya sahabat-sahabat semua. Itu sudah saya pastikan karena saya sudah mengalaminya sendiri. Nah, oke, jadi apalagi ya untuk selanjutnya. Nah, oke, jadi untuk selanjutnya juga kalau memang sahabat-sahabat nggak percaya dengan saya, langsung kita buktiin dari di sini juga ya. Semakin banyak cabang yang tumbuh ya, semakin banyak cabang yang tumbuh, untuk pembesaran batang ini akan dia cepat semakin membengkak. Karena kenapa? Ini langsung kita contohin. Nih, ini sahabat-sahabat bisa contohin, saya contohin ya. Ini cabang yang ini ya, ini cabang yang ini dan cabang yang ini, batang yang ini dan batang yang ini kok besarnya beda. Ayo, kenapa nih? Sahabat-sahabat bisa lihat ya. Ini dan ini kok dia lebih besar, dia yang ini. Karena kenapa? Yang pertama, ini dia sudah ada penarikan di sini. Ini satu ya sahabat-sahabat semua. Ini kita lihat, ini kita hitung cabangnya sampai ke atas. Kalau sahabat-sahabat kurang percaya ya. Ini batang dan ini. Nih sahabat-sahabat bisa lihat ya. Oke, sahabat bisa lihat. Nih. Ini cabang ya. Ini sudah masuk ke cabang lagi nih. Ini masih batangnya, ini masih satu ya, ini cabang. Nah, ini cabang. Nah, dari sini pun udah kelihatan sahabat-sahabat semua, maaf ya. Kok nggak kelihatan ya? Aduh, HP. Nah, oke, jadi nih sahabat-sahabat bisa lihat nih. Untuk semakin banyak dia cabang atau dia tunasnya, itu akan semakin cepat pembesaran batang yang kita inginkan ya sahabat-sahabat semua. Ini bisa lihat. Ini untuk cabangnya tadi, ini dengan ini kok besarnya lebih besar yang ini, walaupun dia nggak terlalu besar banget ya. Nah, ini sahabat-sahabat bisa lihat, semakin banyak nih, ini ada cabang, ini sedangkan ini yang ini baru dua, ini dan ini. Nah, ini sahabat-sahabat bisa lihat ya, itu, ini terus ke atasnya juga tuh masih banyak banget. Nah, semakin banyak pengelosan yang kita lakukan, yang pasti bawahnya itu akan dia lebih cepat lagi dia besarnya sahabat-sahabat. Misalkan kalau sahabat-sahabat menemukan tunas-tunas seperti ini. Nah, tunas-tunas seperti ini itu jangan jangan dikurangi sama sekali ya sahabat-sahabat semua. Jangan dikurangi sama sekali karena ini membantu untuk pembengkakan di sebuah bahan bonsai atau programan kita yang masih tahap pengelosan ya sahabat-sahabat semua. Nah, setelah atasnya sahabat-sahabat bisa paham ya tadi tekniknya. Jadi semakin banyak trubus, semakin banyak tunas, semakin banyak cabang, itu akan mempercepat batang ini akan semakin membengkak. Nah, ini kalau yang pasti nanti ada pertanyaan lagi.
Kalau di akar gimana Mas? Nah, jadi di akar pun juga seperti itu sahabat-sahabat semua. Pilih akar mana yang kita inginkan ya. Pilih akar mana yang kita inginkan yang akan kita jadikan sebagai akar dominan atau akar utama. Itu jadi misalkan ini akar nih. Ini akar ya. Jadi akar ini yang mau kita besarkan. Misalkan ada trubus, ada trubus, ada akar baru di sebelum di sini sebelum ini, itu harus kita seleksi. Harus kita seleksi. Nah, beda apa ya? Beda konsepnya kalau akar ini dia menumbuhkan akar-akar baru di daerah yang di sebelah sini. Nah, itu harus kita biarkan karena kenapa? Semakin banyak akar yang tumbuh di sini, di daerah sini, di sini ya, itu dia akan lebih cepat lagi nariknya. Sama halnya kayak di atas ya, kayak di atas. Jadi sahabat-sahabat harus bisa memahami itu ya. Jadi misalkan akar ini yang akan kita besarkan, di sela-sela ini ada akar yang tumbuh, itu harus kita seleksi. Oke, itu satu. Yang kedua, misalkan ada akar yang serabut atau akar-akar dominan juga di samping-samping yang ini, yang masih di akar yang ini, itu harus kita biarkan. Nah, bisa ngerti ya, karena kenapa? Akar-akar yang di sini itu yang pasti akan membantu kita untuk pembengkakan akar yang di atasnya ini. Nah, jadi konsep bawah dan atas itu sebenarnya sama sahabat-sahabat semua. Cuman yang membedakan kalau ada akar kalau di akar ya, itu harus kita benar-benar pilih dari awal. Benar-benar kita pilih, kita tata, habis itu kita losin. Nah, jangan ada akar-akar dia yang tidak perlu di samping-sampingnya ini. Yang kita perlukan akar yang di sini. Nah, semakin banyak akar yang di sini itu akan semakin bagus lagi. Oke? Jadi cukup simpel ya sahabat-sahabat semua. Nah, oke, ini langsung kita jelasin lagi nih. Ini banyak banget pertanyaan Mas, untuk daun menguning gimana solusinya. Nah, untuk daun menguning ini langsung kita praktekin lagi. Di video selanjutnya akan saya bahas tentang daun menguning ini. Ini jangan salah ya sahabat-sahabat semua, karena daun menguning ini banyak faktornya. Nah, jadi kalau kita salah untuk untuk eksekusinya atau untuk cara kita mengobatinya, itu nanti akan fatal juga. Jadi teknik-teknik untuk daun menguning ini menurut saya pribadi ada banyak faktornya ya. Jadi di video selanjutnya akan saya bahas tentang cara menanggulangi untuk daun menguning seperti ini. Ini kita kasih bocoran untuk unsur hara di sebuah tanaman ini, itu dia ada yang kurang. Nah, apakah itu nanti di video selanjutnya akan kita bahas ya. Jadi cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Ini kita sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Kita tidak berniat untuk menggurui. Oke, salam dari Bonsai Deso, salam sejahtera semua. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa di like. Oke.